Kemesraan antara Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia terpampang jelas saat awak Gospot menjumpai mereka di kediaman Hengky. Hengky maupun Kiki sama sekali tidak terlihat canggung ataupun sedang menyembunyikan sesuatu seolah tidak pernah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Padahal di sebuah kesempatan Hengky mengakui bahwa gosip perselingkuhannya dengan Martasya sempat memunculkan percikan api antara dirinya dan Kiki. Kan dalam hukum kita kan begitu. Kalau ada terjadi ke perselisihan dalam rumah tangga, itu dibawa. Kalau persoalan itu laki-laki ke perempuan, ke orang tua perempuan. Kalau persoalan itu perempuan ke orang tua laki-laki kan begitu. Jadi tidak sebelah pihak jadinya. Semoga saja dukungan orang tua tersebut memompa semangat mereka untuk mempertahankan rumah tangga. Apalagi sebagai orang tua, keduanya sudah dipercayakan oleh Tuhan. Nailah Cahaya Putri, buah hati mereka untuk dibesarkan secara bersama-sama. Masalah Naila itu kita akan bareng-bareng tetap. Kita tetap akan bareng. Saya pun akan tetap berdomisili di sini, itu aja. Karena kita juga yang aku bilang, karena keputusan kita juga belum tentu finalnya cerai. Aku juga udah sepakat sama Ricky, walaupun nanti the worst pun yang terjadi apapun, itu kita akan merawat Naila sama-sama. Harta kita cuma Naila dan itu tidak dibagi, hanya untuk kita berdua aja. Semua perkataan Caca sepertinya terus mengarah ke perceraian. Kita boleh berharap keduanya menemukan second win. Dalam olahraga, second win berarti mendapatkan nafas tambahan yang bisa membalikkan situasi dari nyaris kalah menjadi di atas angin. Kita doakan saja semoga pernikahan keduanya punya nafas panjang sampai akhir hayat tiba. Kita sangat menyesalkan dengan keadaan ini, itu aja. Maksudnya kalau misalnya memang kita bisa sama-sama nerima, mungkin nggak akan terjadi hal ini gitu loh. Ya kedua ya istilahnya aku sangat-sangat berharap ya istilahnya orang lain yang tidak tahu menahu antara kita berdua janganlah sok bicara gitu ya, karena kita memang pengen bener-bener ini kita berjalan dengan baik, even nanti pun akhirnya the worst pun ngambil keputusan cerai pun itu kita dengan baik. Jangan lah, mas kita lihat lah. Pemirsa, para artis yang terlibat dalam drama musikal Kupu-Kupu arahan Titiek Puspa kemarin melakukan latihan gabungan sebelum pementasan hari Kamis esok. Sebagai pemeran utama, Widi Mulia mengaku semakin tegang menghadapi hari H. Berbeda dengan Irgi Ahmad Fahrezi yang sangat bergairah meskipun baru dilibatkan menjelang hari H. Sedangkan Inul Daratista berusaha profesional kendati sedang dirundung banyak masalah. Pada hari yang sama, EL Ritonga sedang konsentrasi menindaklanjuti kasus hukumnya melawan Elsa Sharif yang diduga melanggar kode etik pengacara. Baiklah pemirsa, kita saksikan dulu suasana latihan drama musikal Kupu-Kupu. Tinggal sehari lagi pementasan drama musikal Kupu-Kupu karya sang legendaris Titiek Puspa ditampilkan. Semakin dekat pada hari H, para pemain semakin memacu semangatnya berlatih supaya tampil maksimal. Beginilah suasana latihan yang diadakan di sebuah studio di daerah Sunter, Jakarta Utara. Sebagai pemeran utama, Widi Mulia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan bersinkronisasi dengan para lawan mainnya. Soalnya Widi khawatir akting yang sudah ia latih sendiri bersama Titiek Puspa akan lain hasilnya bila dikolaborasikan dengan pemain lain. Nah, kalau kita pikirkan, oh gue udah latihan, udah hafal nih. Ternyata nggak cukup di situ. Nanti interaksi sama ini bisa berubah lagi gitu. Hampir seluruh pendukung acara hadir kecuali Titi DJ serta Peter Pan. Rupanya ini adalah latihan gabungan yang pertama kali mereka lakukan. Maklum saja artis-artis yang terlibat cukup punya nama. Hasilnya sulit menyocokkan jadwal latihan akibat kesibukan masing-masing. Lain halnya dengan Irgi Ahmad Fahrezi. Artis yang satu ini baru sekali ikut latihan karena Irgi memang baru dilibatkan. Saya juga nggak tahu kenapa kemarin saya belum dipanggil. Mungkin memang mungkin mereka ada masalah apa, saya nggak ngerti ya. Akhirnya ditunjuk saya, alhamdulillah gitu. Saya senang aja. Pokoknya saya nggak peduli kondisi itu. Yang penting sekarang saya bisa terlibat dan saya sekarang ya excited lah gitu. Melihat segala tingkah laku para pemain, apakah Titiek Puspa nggak gregetan? Mereka salah atau malah saya bikin guyonan aja. Nah kamu tadi kan lupa kan gitu aja. Jadi yang sampai bang.
tidak ada itu tidak menyenangkan dan saya tidak suka. Walau tengah didera berbagai masalah seperti akan diusir dari kota Jakarta gara-gara menolak RUU APP, Inul Daratista tetap setia mengikuti latihan. Beberapa waktu lalu Inul memang sempat pulang kampung. Namun dia berlaku profesional. Inul mengedepankan urusan pekerjaan dan berusaha melupakan semua kesedihan hatinya. Orang-orang yang merasa membenci atau tidak suka dengan saya itu dilihat dari mana gitu. Saya kan nggak pernah menyakiti orang lain. Saya juga berusaha untuk baik kepada semuanya teman-teman di sini. Saya kerja, saya tidak meminta, saya tidak korupsi, saya tidak mencuri. Dan rumah saya di Pondok Indah, mobil semuanya, semua saya beli hasil dari keringat saya. Kaki buat kepala, kepala buat kaki. Jadi ini yang membuat saya itu sangat sedih sekali gitu. Kalau seandainya saya diusir itu kan rumah saya sendiri. Lucu nggak sih Inul keluar dari rumah saya sendiri? Saya bukan minta, saya tidak dikasih Pak Sutioso, tidak dikasih siapa-siapa. Rumah itu hasil dari keringat saya sendiri. Di saat rumah tangga EL Ritonga dan Dea Mirela berangsur membaik, sebuah masalah hukum masih mengganjal di pikiran EL. Masalah tersebut tak lain mengenai laporan EL yang ditujukan pada Elsa Syarif, karena Elsa diduga telah melanggar kode etik pengacara. Kemarin EL bersama kuasa hukumnya mendatangi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sayangnya Elsa berhalangan hadir karena baru pulang dari luar negeri. Agenda acaranya adalah mendengar pendapat dari PERADI mengenai Dewan Kehormatan mengenai pengaduan saya terhadap ES mengenai dugaan itu pelanggaran kode etik. Pemirsa, Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia terus-menerus diterpa gosip tak sedap. Setelah tersiar kabar bahwa hubungan mereka putus karena Hengky berselingkuh, sekarang giliran Kiki yang digosipkan beradegan panas dalam sebuah film layar lebar. Seperti apakah hubungan mereka sekarang setelah beredar gosip-gosip miring tersebut? Benarkah hubungan asmara Hengky dan Kiki selalu dihiasi dengan putus nyambung? Berikut ini pengakuan mereka. Kemesraan antara Hengky Kurniawan dan Kiki Amelia terpampang jelas saat awak Gospot menjumpai mereka di kediaman Hengky. Hengky maupun Kiki sama sekali tidak terlihat canggung ataupun sedang menyembunyikan sesuatu seolah tidak pernah terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Padahal di sebuah kesempatan Hengky mengakui bahwa gosip perselingkuhannya dengan Martasya sempat memunculkan percikan api antara dirinya dan Kiki. Bisa jadi kata-kata putus sempat terlontar. Sangat nggak mau lah ada kata-kata putus karena itu kan doa ya, aku nggak mau. Jadi sebisa mungkin apapun yang dilakuin sama Hengky walaupun itu salah ataupun aku udah pernah melakukan kesalahan, yuk kita duduk bareng-bareng, kita bicarain apakah ini masih bisa dilanjutin atau enggak. Kalau aku pasti pakai perasaan, kalau perempuan ya, kalau Hengky pasti pakai pikiran, dan dia selalu menenangkan. Aku udah yang meledak gitu kan, kamu gini, cuman ya alhamdulillah dengan kalau dia udah sentuh aku dikit aja, udah ya yang dengan gini, udah aku langsung sabar lagi. Gue sebagai seorang cowok mungkin lebih ini aja, lebih kalem aja gitu. Saat gosip perselingkuhan masih menjadi perbincangan, kabar miring lain pun menyusul. Kiki dikabarkan bersedia tampil seksi serta beradegan panas dalam film layar lebar pertamanya yang berjudul Rantai Bumi. Hengky maupun keluarganya tentu meradang juga saat mendengar kabar tersebut. Enggak. Kemarin saya berita dengar tuh pas aku sama-sama Hengky lagi di Blitar. Kita nonton sekeluarga Hengky, sama rame-rame ngeliat. Tapi mereka nggak ada komen, cuma ketawa-ketawa aja karena orang tua Hengky udah tahu pekerjaan aku seperti apa dan sangat menerima. Menerima kekurangan pasangan kita tentu bukan hal mudah. Hengky dan Kiki tentu pernah mengalami masa-masa tersebut. Dan bukan tidak mungkin masa-masa putus nyambung mewarnai hubungan kasih mereka. Enggak, kita nggak putus nyambung. Kita nggak putus nyambung, gue masih syuting. Kita nggak putus nyambung, kita lancar-lancar aja. Wus gitu pokoknya. Ya untuk menepisnya yang jelas
yang penting kita berdua tetap bareng-bareng. Artinya jadi sama-sama kita berpegangan tangan. Yuk kita sama-sama maju, sama-sama ngerti pekerjaan dan resiko yang udah kita dapetin selama jadi artis.